tawasud, tasammuh, tawazun. Enggak dikit-dikit bawa golok ya itu. Enggak. Tenang, ini rukun. Makanya sampean enggak peduli keturunan siapa, enggak peduli anak siapa, enggak peduli, enggak ada yang peduli sudah. Walaupun bapakmu tukang apa? Tukang parkir, tapi kalau kamu punya kekuatan daftar bupati, daftar. Itulah Indonesia. Setara betul, enggak ada terus kakek aneh, enggak ada. Udah enggak waktunya dengan konsep ini. Konsep ini konsep sunnah. Makanya belakangan ada yang dikit-dikit kakek aneh, ya enggak ketemu dengan konsep ro'iyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran syuro, jajaran syuriah dari NU dan dari PKB, Tanfidiyah dari NU dan PKB yang hadir, yang kita cintai dan kita banggakan, Wakil Ketua DPR RI yang tadi sudah sangat berapi-api, Ketua DPW, Bapak Bupati, Wakil Ketua DPC dan seluruh warga besar Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Bandung, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Loh, ini muslimat ya? Kata ayat muslimat, karena baunya beda. Saya di sini baru kerasa baunya ada, bau PPO itu. Ini harlah yang ke-27. Nggak kebayang gitu ya. PKB bisa punya harlah yang ke-27 itu nggak kebayang. Ibarat anak manusia. PKB itu setelah lahir sakit-sakitan. Jadi PKB itu setelah lahir, kalau anak manusia itu sakit-sakitan sering opnam. Halo, Pak Haji Jujun. Jadi PKB itu setelah lahir, yang lahirin itu juga nggak main-main. Yang lahirin Nahdlatul Ulama, satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan mungkin terbesar di dunia, itu NU. Nah setelah lahir PKB itu seger, sehat. Tahun 99 itu sehatnya luar biasa PKB itu. Kuat, sehat. Habis itu pilek. Gitu. PKB habis itu pilek. Pilek, sakit-sakitan, sering opnam. Bahkan PKB itu pernah mau masuk rumah sakit, ditolak sama rumah sakitnya. 2009. Jadi PKB ini, makanya kalau PKB jadi sampai sekarang ini jamunya apa gitu. Tuh, tak kasih tahu nanti jamunya apa. Jadi PKB ini nggak landai seperti sekarang ini. Pernah PKB ini muntaber pernah. Sampai melakukan transplantasi ganti kepala. Jadi ini sampai baca itu nanti sejarah PKB. Akan tetapi yang paling berat sudah bisa dilewati oleh PKB. Karena namanya ini memang nama bertuah. Jadi sampai jangan sembrono dengan apa arti sebuah nama. Namanya PKB ini yang nyelamatin PKB itu ya, namanya itu Partai Kebangkitan Bangsa. Karena kalau sudah kebangkitan sebuah bangsa, itu adalah satu keharusan yang harus dipikul oleh semua anak manusia. Karena bangsa itu disebut oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu menyebut bangsa. Syu'uban itu artinya bangsa. Itu ada di dalam Al-Quran. Makanya namanya kalau ada di dalam Al-Quran itu kuat. Nahdlatul Ulama, ada ulama itu ada di dalam Al-Quran. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ansor, nahnu ansarullah. Nah, bangsa itu ada di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nas,
Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum 'indallahi atqakum. Nah, Nahdlatul Ulama ini membuat satu partai. Jadi ini nggak usah berdebat sampean. Partai apa yang dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama, nggak usah berdebat. Faktanya Partai Kebangkitan Bangsa. Dah orang mau ngomong apa saja terserah. Ya, orang mau ngomong apa saja terserah. Seperti orang mau ngomong apa saja tentang Gus Dur. Gus Dur itu tetap bin Wahid Hashim. Wahid Hashim bin Hashim Asy'ari. Nah, PKB itu bin Nahdlatul Ulama, itu nggak bisa dibantah. Sopo sing ngarep ngeyel? Lho tepuk sing banter enggak apa-apa, boleh aja wong kita ini sedang menjelaskan. Jadi PKB itu dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang membuat orang nggak boleh lupa. Nah, Nahdlatul Ulama itu mikul bangsa. Makanya Nahdlatul Ulama itu urusan bangsa semenjak sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan itu tidak pernah mundur kalau urusan bangsa. Bahkan ketika harus perang, santri tidak pernah mundur kalau sudah urusan bangsa. Karena apa? Kita menjadi bangsa itu, ya, menjadi bangsa yang akhirnya Indonesia ini dulu diperjuangkan oleh orang-orang yang perjuangannya diteruskan oleh Nahdlatul Ulama. Siapakah orang-orang yang memperjuangkan yang namanya Indonesia ini? Itu dulu yang dikenal dengan sebutan para wali. Para wali inilah yang nata bangsa yang sekarang jadi Indonesia. Makanya kenapa Indonesia itu disebut wilayah? Ini yang harus paham. Kenapa Indonesia ini disebut wilayah? Karena Indonesia ini dulu ditata oleh para wali. Makanya kita ini disebut wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa kita bisa menjadi wilayah Negara Kesatuan yang tadinya tercerai-berai? Karena para wali mempertemukan antar suku, antar bangsa, antar agama. Cara mempertemukannya seperti apa? Lah ini mari kita buka satu-satu biar sampean tahu ideologinya bangsa Indonesia. Indonesia ini dulu ada Pajajaran. Di sini ada Pajajaran. Di Jawa Timur ada Majapahit. Di Kalimantan, di Sulawesi. Ini ada negara-negara. Nah, otoritas negara-negara ini itu ada otoritasnya masing-masing. Ada otoritas agama, ada otoritas politik, ada otoritas birokrasi, dan ada otoritas akar rumput. Setelah itu otoritas warna-warni. Otoritas agama itu tertinggi. Jadi Nusantara ini dari dulu yang punya otoritas agama itu tertinggi. Jadi bangsa ini belum pernah meletakkan agama itu kelas 2, otoritas tertinggi. Nah, otoritas itu dipegang oleh para Brahmana. Otoritas Brahmana. Otoritas yang memegang kendali kekuasaan dan politik itu dipegang oleh otoritas kesatria. Nah, otoritas birokrasi dipegang oleh Waisya. Otoritas akar rumput Sudra, petani, pedagang. Tapi di bawahnya itu masih ada, tapi nggak punya otoritas. Dia nggak punya hak konstitusional. Nah, makanya kemudian ketika Islam datang, yang bisa mengimbangi otoritas Brahmana ini adalah para wali, karena Brahmana punya sakti, cakti, karomah, wali punya karomah. Nah, otoritas akar rumput yang kita kenal dengan Sudra itu termasuk petani, pedagang itu Sudra. Makanya ketika Islam datang, pedagang ini nggak bisa masuk ngomong agama karena dia Sudra. Makanya di Indonesia kalau berbicara tentang agama itu adalah para wali. Karena wali ini yang bisa mewakili otoritas Brahmana berimbang. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam masuk oleh para pedagang itu ahistoris. Nah, para wali ini yang ketemu.
Perbedaannya di situ. Kalau yang ke Eropa itu Torik bin Ziyad. Jadi kalau dalam bahasa Al-Qur'an, dzalika mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil kazar'in. Islam itu seperti tanaman. Yang nanam ke Eropa panglima perang. Yang nanam ke Cina, yang berangkat ke Cina adalah pedagang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke Afrika sahabat Salman Bilal. Tapi yang ke sini di tahun belakang itu para wali, karena otoritas Brahmana ini hanya bisa diimbangi oleh para wali. Nah, disitulah kemudian para wali ini melakukan kerjaan-kerjaan yang terkait dengan apa yang ada di Nusantara, yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama. Waktu di Arab itu bangsanya bangsa Arab, agamanya Yahudi, Nasrani. Makanya sampai hari ini saya selalu berpesan, jadi kiai di Arab sama jadi kiai di Bandung itu lebih susah jadi kiai di Bandung. Karena kiai kalau di Bandung itu bahasannya lebih banyak. Kiai kalau ustadz sampai sekarang kalau di Arab itu bahas binatang, itu cuman itu aja, unta, kambing. Nggak ada bahasan tenggiling, itu nggak ada. Landak. Di sini buahnya yang dibahas. Buah kalau di sana yang dibahas paling cuman kurma, delima. Nggak ada bahasan duren, kesemek, kecombrang, nggak ada. Pete, sawo, sapote. Di sana itu hantu itu cuma dua dari dulu, jin sama syaiton. Nggak ada wewe gombel, genderuwo, unyang, mak lampir, nggak ada. Di sini lebih banyak. Nah, para wali ini ketemu otoritas-otoritas sosial yang banyak, makanya para wali tidak punya pilihan selain mengembalikan semua kepada Rasulullah, kembali kepada sunnah. Ini. Jadi kalau ada sekarang kan banyak sekali orang kembali kepada sunnah, kembali kepada sunnah. Ternyata sunnah yang berlaku di sini waktu itu banyak yang kesulitan. Sunnah-sunnah simbolik itu susah. Sunnah jenggot di sini susah, karena orang sini nggak berjenggot, karena rasnya mongoloid. Sunnah pakai jubah susah, karena orang sini pergi ke sawah nanam padi, maka jubah dipotong, baju syar'i dipotong, potongan syar'i namanya syar'un. Dulu nggak punya huruf ain, punyanya monggo botongo, maka syar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Maka penerus para wali nggak pernah ribut masalah celana cingkrang, karena sarung itu fleksibel. Kalau pengen tinggi linting, kalau pengen turun plotrok, lu udah gampang itu. Jadi itu sunnah makan 3 jari susah. Di sana kurma, di sini soto, nggak jalan. Jadi ada sunnah yang nggak jalan. Kalau sunnah Al-Quran jalan, diajarkan. Cuman paketnya beda-beda. Ada paket komplit, pondok takfid. Ada paket hemat, yasinan. Ada paket irit, kulhu, tahlilan itu. Ada paket super irit, kalau dipanggil suaminya naon. Itu nun sebenarnya itu. Nun wal qalami wa ma yasturun. Itu paket-paket itu terjadi. Sunnah itu. Naon itu. Jadi yang sekarang orang menyebut kembali kepada sunnah Al-Quran dan sunnah, ini para wali ini mengembalikan kepada sunnah yang lebih berat, yang hampir semua kaum muslimin gagal. Ini sunnah apa? Sunnah Rasulullah ketika Rasulullah keluar dari Makkah menuju Madinah, ketemu suku berbeda, ketemu bangsa berbeda. Rasulullah tidak lagi kemudian semata-mata asyidda'u alal kufar, enggak. Tapi Rasulullah menyebutkan hiduplah bersama-sama dalam perbedaan, yang penting saling tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep itulah yang kemudian dulu dikenal dengan konsep ra'iyah. Konsep ra'iyah itulah yang akhirnya diterapkan di Indonesia menjadi rakyat. Satu-satunya bangsa muslim mayoritas di dunia yang sanggup menerapkan kalimat ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Jadi itu sunnah paling berat itu memberlakukan ra'iyah atau rakyat itu. Jadi kalau dalam bahasa dunia, ra'iyah atau rakyat itu bukan people. Kalau people itu vox populi vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia menjadi diktator mayoritas. Makanya konsep ikhwanul muslimin dan konsep khilafah tidak mungkin cocok dengan konsep ra'iyah Indonesia. Tidak mungkin itu, karena dia menjadi diktator.
Kalau Ro'iyah itu bisa mimpin, bisa dipimpin. Kita juga bukan komunis. Kalau komunis adalah diktator proletar, diktator. Saudi gagal. Kembali kepada sistem kerajaan. Beberapa negara di Timur Tengah menggunakan komunis. Satu-satunya yang berhasil menggunakan konsep Ro'iyah atau rakyat dalam struktur bernegara hanya Muslim Indonesia. Makanya setelah itu otoritas-otoritas yang berbeda-beda melebur. Yang tadinya kawulo itu tidak punya hak konstitusi. Itu karena ikut Ro'iyah bisa pidato kulo bisa. Yang hamba sahaya yang tadinya tidak punya aturan hak konstitusi, hamba sahaya bisa melebur di dalam Ro'iyah, pidato menjadi saya. Yang tadinya abdi, orang Sunda, abdi itu nggak punya hak konstitusi karena abdi itu budak. Akhirnya dengan konsep Ro'iyah, abdi bisa pidato, abdi mah kalau kebablasan aing mah abdi. Itu yang pukulun para dewa menjadi berbaur menjadi ulun. Itu karena apa? Konsep Ro'iyah berlaku di Nusantara, dan itu yang kerja adalah para wali. Ini nggak bisa. Makanya kenapa Indonesia Ro'iyah? Akar katanya dari mana? Rakyat itu dari Ro'iyah, dari kembali kepada sunnah Rasul. Nah, Ro'iyah itu kalau ngumpul namanya musyarakah. Musyarakah itu terjadi persekutuan antar Ro'iyah. Makanya kita ini punya istilah masyarakat. Kenapa ada istilah masyarakat? Karena kita punya konsep musyarakah, saling berbagi, saling melengkapi antar Ro'iyah yang berbeda suku, beda bangsa, beda agama. Makanya kiai itu harus rukun dengan yang lain. Karena apa? Karena kiai sholat butuh tutup aurat. Tutup aurat yang bikin bukan kiai, ini pabrik kain. Yang kebetulan punya pabrik kain itu Cina. Makanya kiai nggak boleh marah-marah sama Cina. Cinanya pergi, kiainya telanjang. Itu konsep musyarakah. Ya, kita pergi haji, nggak mungkin nggak kalau kita tidak pakai pesawat. Itu industri multinasional yang pemiliknya tidak Islam. Terus kamu mau bunuh semua mereka, renang kita. Itu konsep musyarakah. Makanya kiai ini bisa ketemu dengan siapapun. Bahkan dalam agama pun terjadi persekutuan. Harus ada musyarakah dalam agama. Contoh, ini contoh aja. Pengajian ini kan ini dulu pelajaran agama ini. Nah, Rasulullah cuma menyatakan dalam kebaikan agama itu. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Khairannya nakirah. Khairan kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Makanya kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Contoh pengajian ini baik apa enggak? Nah kalau ini baik, yang paling baik siapa? Ya kiainya. Iya lo kiainya. Oh, kiai cuncun aja cuma disuruh berdiri. Itu kalau berdiri, kalau di pondok itu ditakzir namanya. Diri. Kalau kiainya duduk karena orang baik. Lah iya, karena orang baik dan dulu ikut mikir pendirian PKB. Nah, tapi saya nggak boleh ngaku paling baik karena saya terlihat baik di sini karena diundang sama panitia. Kalau nggak diundang panitia, saya nggak terlihat baik. Nah, kalau gitu baik saya apa baik panitia? Ya nggak bisa, saya nggak datang, panitianya jelek, dimarahi Haji Cucun. Saya dan panitia aja udah ribut, baik-baikan. Apalagi kalau sampai ikut-ikutan, yang baik yang kami kiai. Lah kenapa? Mau datang. Loh kalau nggak ada yang datang, ini bukan pengajian, bukan harlah cek sound. Mana pernah ada baik itu berdiri sendiri. Jadi jangan sekali, apalagi kalau tukang sound ikut-ikutan, ya baik saya kiai. Lah kenapa? Soundnya tak matiin, bubar. Kata panitia, matiin aja nggak tak bayar. Nggak ada, baik itu berdiri sendiri. Makanya konsep hidup itu musyarakah, yang kita kenal dengan bahasa masyarakat. Makanya kiai itu tawassut, tasammuh, tawazun. Nggak dikit-dikit bawa golok kiai itu. Enggak. Tenang, ini rukun. Nah, ketika sudah terjadi konsep musyarakah, saling melengkapi, maka kemudian membangun kesepakatan untuk mufakat. Konsep yang dipakai untuk membangun kesepakatan adalah wasyawirhum fil amri, maka masuklah bahasa Al-Quran musyawarah. Sampai akhirnya terbentuklah majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat. Itu bahasa Quran itu. Majelis itu tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah. Itu pakai bahasa Quran. Makanya kalau sudah kesepakatan majelis, silahkan. Mau sukumu apa, mau bangsamu apa, mau agamamu apa,
Mau jenis kelaminmu apa? Enggak ada urusan. Waktunya mau ikut musyawarah, daftar. Mau musyawarah jadi lurah, daftar. Mau musyawarah jadi bupati, daftar ke KPU. Mau jadi DPR, daftar. Setelah itu bangun kaderisasi, cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau nggak dapat pengikut yang banyak, beli. Loh, ya beli. Yang penting jangan ketahuan polisi sama tentara. Iya, yang diawasi polisi sama tentara itu nggak boleh. Ganti namanya uang bensin. Kalau diterima bangunan, sumbangan. Kalau diterima kiai, bisyarah. Ini udah gitu aja. Secara fikih legal. Konstituen aman. Loh, musyawarah itu konsepnya adalah konsep bebas, nggak ada. Makanya sampai nggak peduli keturunan siapa, nggak peduli anak siapa, nggak peduli, nggak ada yang peduli sudah. Walaupun bapakmu tukang apa, tukang parkir, tapi kalau kamu punya kekuatan, daftar bupati, daftar. Itulah Indonesia. Setara betul, nggak ada terus kakek aneh, nggak ada. Udah nggak waktunya dengan konsep ini. Konsep ini konsep sunnah. Makanya belakangan ada yang dikit-dikit kakek aneh, ya nggak ketemu dengan konsep ro'iyah. Makanya PKB juga harus sadar sesadar-sadarnya semua manusia sama. Itu, loh itu. Makanya sampean mau jadi DPR, daftar. Kader dari ujung Galunggung yang paling pelosok, daftar, punya kekuatan, bangun jaringan. Kalian berhak memperjuangkan nasib dari kawulo, dari sahaya, dari abdi, sama-sama menjadi bagian dari musyawarah. Yang nata dulu adalah para wali, maka teritori ro'iyah, musyawarah disebut wilayah. Al-wali, al-wilayah. Wilayah itulah yang akhirnya jadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya konsep wilayah ini akhirnya melahirkan kesepakatan besar namanya Pancasila. Yang tertinggi tetap Tuhan. Nggak boleh Tuhan itu nomor sekian, ketuhanan tetap nomor satu. Setelah itu urusan ke manusia nomor 2 di dunia ini manusia. Apa saja hidup dan bergerak karena manusia. Makanya saya minta PKB punya patung. Saya minta PKB walaupun kecil punya patung untuk belajar. Karena dunia ini digerakkan oleh manusia. Nanti sampean lihat manusia ini sudah bergerak di mana dan seperti apa. Manusia punya rambut. Yang menggerakkan rambut sudah ada. Ada yang bikin topi, asetnya triliunan. Ada yang kemudian dari rambut mikir bikin semir, triliunan asetnya, kaya semua. Ada yang bikin alat cukur, pabriknya besar-besar. Ada yang mikirin kutunya, peditok. Loh, manusia semua itu. Dunia bergerak oleh manusia. Yang mikirin bokong manusia, bikin kursi. Yang mikirin muka manusia, kaya semua. Perancis itu bisa hidup karena mikir muka manusia. Bikin skincare itu cuma muka tok. Apa alis kurang tebel, pensil alis. Idep kurang panjang, sambung idep. Pipi kurang merah, bikin blush on. Tahu saya mereknya, istri saya perempuan. Itu istri saya, I love you saya itu perempuan. Oh itu. Iya itu, makanya Haji Cuncun nanti harus nanggung pembelian blush on itu. Aman. Dunia ini muka ini industrinya sebesar apa coba? Lihat gigi, ada yang bikin odol, ada yang bikin pasta gigi, ada yang bikin sikat gigi, gigi monyong, ada yang bikin behel. Ini duit semua muka manusia. Leher bikin kalung, tangan bikin kutek, bikin potong kuku, manikur, pedikur, cincin. Duit semua ini manusia ini. Iya kan? Begitu perut. Duit semua ini di sini nih. Ke bawahnya duit semua. Kencing aja bayar, iya kan? Ada kencing mahal COD, bayar lebih mahal itu. Lah ya ini duit semua di bawah ini. Ada yang bikin pabrik celana, mulai dari merek, Levi's macam-macam. Yang dalam ada yang segitiga, ada yang kecil, semua ada yang apa kayak ini kayak net ini simpak ada kayak bolong-bolong, mereknya Sony. Itu zamannya Haji Cuncun sekolah. Sony, Bontek, ya kan? Itu pabrik duit semua, sebandung itu ngurusi manusia semua. Ayo. Terus di belakangnya ada lubang.
Iya, orang bikin tisu biar itu bersih. Yang keluar dari situ menyebabkan lahirnya pabrik WC, pabrik Pampers. Keluarnya terlalu lancar, intro stop. Kalau macet, dul kolak. Itu pabriknya besar-besar. Jadi manusia inilah yang menggerakkan dunia. Pabrik besar itu lahir karena manusia. Mobil ya karena manusia. Coba nggak ada di dunia ini. Makanya manusia tetap yang kedua. Setelah itu Tuhan manusia nggak bisa hidup tanpa Tuhan tadi itu. Makanya manusia itu disuruh makan. Makan itu biar hidup. Kalau nggak hidup nggak makan. Nah makan itu doanya apa? Allahumma barik lana. Kenapa bukan barikli? Ayo kenapa barik lana? Karena makan itu yang ngurus banyak orang. Satu, barik lana berkahilah kami. Maka kalau makan jangan sendiri. Makan bersama bikin tumpeng. Nah makan itu yang ngurus banyak orang. Sampean makan satu piring nasi, itu ada yang ngurus sawah. Sawah berarti ada yang ngurus pupuk, pabriknya entah di mana. Ada yang ngurus sawah BPN, pertanahan, tanah diurus negara. Begitu waktunya panen, ada yang bikin pabrik pemanen, pabrik kombi. Begitu waktunya mau dimakan, ada mesin giling. Begitu dimakan, ada pabrik piring. Sebelum dimasak, ada pabrik rice cooker, pabrik kompor, pabrik gas. Industri besar dunia. Ya kan? Setelah itu kemudian mau makan, ada bumbu yang bikin masako. Itu orang Jawa, masao. Ada yang menanam bawang, orang Brebes. Ada yang nanam macam-macam. Ada yang bikin garam. Orang Bandung nggak ngerti garam. Karena bukan pesisir, yang bikin orang Indramayu sama Cirebon. Pakai tambak-tambak garam. Kita nggak pernah curiga. Jangan-jangan waktu bikin garam di tambaknya, mereka kencing di tambaknya. Jangan. Makanya orang Jawa yang pedalaman curiga. Jangan-jangan pas nggawe garam itu kencing. Kencing itu bahasa Jawanya uyo. Makanya khawatir nguyuh, maka satu dikasih nama Uyah. Karena khawatir Uyah, gawene sambil nguyuh. Sama-sama asin. Setelah makan, minum aqua. Ini melibatkan negara Prancis. Habis minum, nyemil anggur merah. Anggur merah bukan Indonesia, dia Amerika, New Zealand, Australia. Dia juga Hong Kong. Dia tanaman luar negeri. Pasti datang ke sini impor. Berarti melibatkan negara. Impor melibatkan negara, menunjuk Menteri Perdagangan, menunjuk eksportir importir. Proses pengiriman melibatkan bill of lading, letter of intent. Pasti melibatkan obligasi, pasti berhubungan dengan Bank Devisa New York, punyanya Rothschild Rockefeller. Ayo. Mate sampean. Loh makanya manusia butuh persatuan, nggak bisa. Makanya ketiga pasti persatuan. Nah, orang bisa menerima perbedaan suku, perbedaan agama, tetap bersatu adalah orang-orang yang punya konsep hidup kesetaraan. Makanya kesetaraan dalam perbedaan namanya rakyat. Yang bisa menopang persatuan adalah kerakyatan antar suku, bangsa, agama, rukun dalam kerakyatan. Tapi kerakyatan itu nggak mudah. Butuh hati yang legowo, hati yang luas, hati yang penuh pengertian, hati yang penuh pancaran ketuhanan. Hati yang jernih dengan pancaran ketuhanan adalah hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Dan itu di mana? Di Nahdlatul Ulama. Isek duwe thariqah mu'tabaroh. Maka jangan ikut yang lain.